ini kan tempat kelahiran saya, tanah kelahiran saya ya. Saya harus menyayangi apa? Ya bukan hanya menyayangi, memang berat lah kalau harus pindah. Banyak faktor apa? Kalau pindah nanti aku harus gimana? Sosialisasi lagi dengan siapa? Kita harus jauh, nggak tahu nanti katakanlah saudara saya di mana, saya di mana. Kalau hilangnya nggak ada Winong ini, mau dipindah ke daerah lain, mencari pekerjaan apa Pak? Cuma pekerjaan ya hasil dari penambang pasir ini Pak. Dulunya saya juga keduanya kena limbah batu bara, ada sawah sekarang nggak ada. Kena banyu asin, banyu itu airnya naik ke sawah, habis tanemin rumput pun yang tumbuh cuma macam ini, yang nggak bisa dimakan. Ya menurut saya berubah banyak lah ya, banyak perubahan. Karena kalau dulu itu apa, sebelum ada PLTU itu kan lahan-lahan ya masih bisa, ada yang berkebun, ada yang bertani, ada yang nelayan. Untuk pertanian udah jelas karena sebagian lahannya ya untuk udah dibeli untuk lahan apa proyek PLTU, dan yang belum pun terkena air asin itu ya mungkin karena semakin muaranya itu semakin mendekat ke persawahan dan permukiman warga, sehingga air asin gampang masuk, dan juga tanggul-tanggulnya kurang baik, banyak yang rusak. Padi, terus apa, singkong juga ada, terus kacang tanah, ubi jalar kalau di sini Muntul itu yang banyak, yang sering pada bisa ditanam. Dulu juga ada perkebunan ini Rosella itu, tapi jauh sebelum ada PLTU, sebelum abrasi pantai Serayu itu semakin mendekat sih. Kemarin udah 2 kali tanam, bahkan kadang ada yang 3 kali. Kalau yang benihnya masih ada itu coba lagi, tapi kan terus gagal terus. Akhirnya ya kegagalannya ya 100% atau 95% ya, karena nggak panen sama sekali, terus nggak sampai tumbuh itu ditanam lagi, asinnya naik lagi, itu nggak sampai apa ya, nggak sampai berbunga atau mau berbuah, nggak kan. Untuk yang kemarin-kemarin itu baru apa ya, mau menghijau aja udah masuk asin, terus mati lagi kayak gitu. Digarap itu hanya percuma, hanya apa ya, bukannya bisa mendapatkan penghasilan, malah merugikan, karena bertani pun kan mengeluarkan biaya untuk itu ya, istilahnya untuk nelaktor lah. Kalau di sini mencangkul, tapi kan sudah pakai traktor, itu kan nggak bisa sendiri, itu pasti bayar lah untuk biaya nanam, untuk pemupukan, itu kan ya hanya daripada rugi terus ya, terus kita biarin aja begitu saja. Kalau untuk penambang pasirnya hampir 40% mungkin ya, tapi kan adanya penambang pasir itu kan akhirnya terbagi dua, ada yang menambang kan emang mengambil pasir lah, itu yang lebih banyak lagi yang itu kan di pangkalan-pangkalan, jadi dia muat lah istilahnya. Setelah ada
apa dapat hasil dari penambangan itu kan dimuat ke truk itu seperti bapak saya itu juga apa ya, banyak yang kerja di situ. Jadi untuk penambangnya 40, mungkin untuk yang nguncelangnya itu sekitar 30 sih. Jadi kan berpengaruh, kalau ada penambangan juga ada pekerjaan untuk yang nguncelang itu. Saya tinggal di Winong, Desa Selarang. Nama saya lengkapnya Purwanto. Pekerjaan nambang pasir pasang ya tempatnya di Dipo. Ya masih sama desa Winong Selarang juga. Ceritanya macam ini Pak. Kalau saya begitu lahir, saya ditampah itu Pak. Melihat kondisi saya macam ini, cacat, orang tua saya nggak mau punya anak macam ini. Cacat, ya akhirnya dikasih sama kakek saya, namanya Mbah Sanis, udah meninggal. Saya waktu kecil ditinggal umur di Jawa, di Purworejo sama kakek. Umur lahir ya masih kecil lah, masih bayi. Udah nyampe 7 hari ya aku ditinggal ikut kakek, masih kecil. Coba sendiri, kalau sendirian ya sedih. Seperti sedihnya saya nggak seperti saya teman yang lainnya itu. Oh kenapa saya dikasih jiwa kakak saya macam ini? Kok yang biasa kok jatuh ke badan saya sendiri? Ya sudah di pemberian sama Gusti Allah. Ya mau gimana lagi Pak, yang memang apa adanya saya terima Pak. Ya kalau saya sudah sih, saya sudah ikhlas dari tangan Allah, saya memakan orang tua. Saya alhamdulillah saya bersyukur sudah dibesarkan sama, dilahirkan sama orang tua saya. Moga-moga orang tua saya mau diberikan rezeki banyak, diberikan nanti kalau udah tua diterima yang lebih kuasa Gusti Allah. Mas. Sini. Kowe kepriwe nang omah, mangane kepriwe, udah hasil kepriwe, hasilmu. Hasil ya ngasih kepenak ngasih angel, jangan untuk di pabras Cuman dapat sedikit, paling tapi 500. untuk semuanya. Ya kayak gue, mangan ya sa anak belum nabung. Langkah kasihan, langkah bapak ya kayak ini kayak.
Ada petani ya cuman 5 tahun ya nggak nyampe. Alokasinya ya cuman 2 tahun aja lah, yang aslinya itu 2 tahun. Terutama ya ke ini kesehatan. Semenjak ada PLTU yang lama itu, yang semuanya tanaman padi berkurang. Kalau di petani selama masih ditanemin ya, kalau sekarang nggak bisa ya mayoritas ke penambang pasir pasang. Kalau nyampe sekarang ini, ya kalau di penambang petani agak lumayan sih petani. Penghasilan memuaskan, ya mencukupi ya, misalnya mencukupi keluarga. Yang setelah nggak bisa ditanam, larinya ke penambang pasir pasang. Pendapatan ya itu dari ini penambang pasir. Tapi kan senangnya kalau di petani itu penghasilan padi banyak ya, untuk makan juga. Senangnya ya punya sedikit-sedikit simpenan lah untuk makan sampai sehari-harinya itu, Pak. Ya bersama Isra, bersama-sama, yang keduanya itu ya nerima apa adanya. Kalau saya suruh minta ke kami itu saya belum mau. Yang penting yang saya ingin bekerja keras, halal, yang penting berkah untuk saya ini selanjutnya ke depan untuk itu saya. Malu, Pak. Selama saya masih bisa bekerja berat, mungkin saya masih memilih bekerja berat. Kerja apa aja, yang penting saya halal di pertanian apa dimanapun. Yang penting untuk nggak ngambil punya orang, yang penting saya kerja halal berkah untuk makan itu. Ya nggak cukup, Pak, sebenarnya nggak cukup. Memang kalau untuk listrik, untuk membeli beras, untuk ya segala kebutuhan istri banyak, Pak. Sebenarnya nggak cukup. Kecelakaan yaitu di depan ibunya Bu Tarsem, bareng itu di pangkalan jalan yang ada pohon kapuk. Itu ada truk jalan yang di atas pintunya, tahu jatuh itu kamu ini melayani mukanya ke jalan, pingsan kalau nggak salah ya 2 jam. Ya saya masih ingat masih 2 jam. Tadi dapat berapa? 35. Itu 5 ton tiba pasir, 5 puntuk. Uangnya 110.000, dibagi uang 4, 35. Saya sama teman-teman, sama bapak-bapak tuh pengen mari kita membuat atau membagi gambaran yang sedang kita hadapi, masalah sehari-hari kita itu, masalah tentang hidup kita sekarang ini yang berat itu sebenarnya apa. Biar masalah-masalah itu yang kita rumuskan secara bersama-sama bisa kita mulai satu persatu untuk menyelesaikannya, dari yang prioritas yang bisa sekecil mungkin bisa kita selesaikan sampai yang jangkanya panjang. Ini ponakan saya kan ya kemarin ya habis pulang dari rumah sakit. Nah kata dokter
itu paru-parunya kena debu katanya, kata dokter. Katanya, rumahnya di mana sih Bu? Itu di dekat pembuangan itu sampah debu PLTU. Oh ya pantas aja. Mungkin Bapak lagi di depan minum kopi atau minum apa kan kejatuhan debu. Anak, ada perubahan pola pekerjaan yang dulunya petani nelayan berubah jadi nambang pasir. Itu di tahun 2016 ya. Perekonomian biasanya pemasukan dari 100.000 sekarang cuma 30.000. Buat di beras juga berapa nggak dapat kan sampai 3 kilo. Belum itu sayur-sayuran, belum yang punya anak kecil beli pampers, beli susu. Inilah gambaran masalah kita di Winong yang dirumuskan oleh RT 01 RW 10. Nah, ini masalah kita nih, dan kita nggak tahu sebenarnya cara kita untuk menghadapi ini secara bersama tuh mau ngapain. Apa sih yang mesti kita dapatkan secara bersama-sama biar kita tuh bisa menyelesaikan ini loh, ini yang sedang kita hadapi secara bersama-sama. Ya kan sekarang terdampak banget, dampaknya banyak, anak kecil sering sakit. Apa yang digusur, ada digusur, bapak saya, bapak sakit, apa dong Kualitas air ya, terus kesehatan warga sering banget terganggu, terutama anak-anak sering terkena panas, terus juga batuk-batuk gitu. Kalau segi kesehatan jelas, apalagi kemarin musim kemarau panjang itu benar-benar warga itu sangat terganggu lah dengan debu yang berterbangan ini. Kemarin juga sepanjang saya tahu baru tahun kemarin itu pas menjelang Lebaran kalau nggak salah itu banyak sekali warga yang terkena sakit DBD itu karena ya kemungkinan karena yang dulunya nggak tertutup sekarang kan ada itu pagar-pagar PLTU, beda dengan dulu yang suasananya emang anginnya segala macamnya itu bebas, sekarang kan lembab tertutup atau gimana itu. Selama kecil saya tahu itu baru itu tahun kemarin. Ini dolanan HPP kepriwe ora Mas? Iya ora lagi nganggur iki. Ora anak gawean, lagi angel pasire bola. Oh. Ya anak-anak iki kon jagung disin kok. Jane ya rasane wis lemes. Arep kesu-kesu nang sapa. Sabar bae ya Pak Mame ya, nek wong adik. Laut anger, tambang anger. Aku sing nyebar ya udane anger. Lagi angel kabeh ya sabar. Jaring watu tok. Nek raya PLTU akeh. Jaring malah aku kecandel-candel watu. Rusak alatnya. Pastinya nanti setelah ini ada perbaikan tanggul dan tahun ini berhasil, ya walaupun kadang secara itu aja pasti nanti teman-teman yang lain yang memang masih punya sawah pasti akan ikut nyoba tanam lagi, karena memang sebetulnya mereka ya kalau khususnya yang masih punya lahan itu ya senang bercocok tanam sih, karena ya selalu gagal ya itu yang bikin akhirnya dihentikan dulu kayak gitu. Kalau untuk terus yang lain ikut pasti itu sih, kalau nanti ada keberhasilan pasti semua teman yang lain kebanyakan digarap. Mungkin 95% semua digarap lagi. Ya milih yang dulu lah Bu. Tapi kan dulu pada masyarakat belum tahu dampaknya Bapak. Karena awal PLTU kan berdiri bukan di dusun kita ya, bukan di desa kita juga dia kan di dusun Karangkandri.
Ini kan pelebaran, jadi sebagian warga kan nggak tahu nanti akhirnya justru akan seperti ini. Jadi akhirnya banyak yang menjual sawah itu kemarin yang sekarang menjadi tempat pembuangan limbah B3 itu kan karena ketidaktahuan warga. Tapi setelah dampaknya kayak gini ke ekonomi, bahkan ya kadang ke sosial itu ya akhirnya mereka ya banyak yang mengeluh, akhirnya ya banyak yang protes juga karena semakin kesini kan dampaknya semakin terasa. Tetap ada, tetap bersatu. Kalau bisa kembali kayak dulu, jangan seperti sekarang kan ekonominya banyak yang berpindah ke ini, ke itu, tapi kan ternyata walaupun yang kelihatannya menjanjikan, contoh ya, penambangan memang menjanjikan, tapi kan sifatnya habis. Pertahankan Desa Winong itu masih terasa tempat nyaman, kerjaan masih ada. Kalau nyampe sekarang sudah nggak nyaman lagi karena ada 3 PLTU.